Ada teman yang menanyakan, ya sesungguhnya saya sebenarnya kalau hari ini diwajibkan untuk masuk partai, wajib militer, wajib partai. Masuk partai, mau pilih partai yang mana? Ya saya dengan senang hati menjawab bukan partai politik. Ya, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, teman-teman. Channel yang berusaha untuk berada di tengah dalam artian selalu merespon isu-isu publik yang tentu akan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ya, sehingga ini merupakan salah satu salah satu akun ya YouTube yang sebenarnya tidak berafiliasi kepada partai manapun. Tapi kalau ditanya hari ini diwajibkan wajib partai, partai mana yang akan saya masuki? Ya, jawabannya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wah, ya, kenapa demikian? Ya, teman-teman, kita bahas nanti. Baik, teman-teman, ada buku yang kita akan lihat sedikit saja ya. Nanti ada 2 buku, teman-teman, kita akan menghadapi beberapa isu yang krusial ya. Satu filsafat politik ya, kemudian filsafat hukum ya. Jadi nanti kita akan lihat ini sehubungan dengan 2 isu yang mengemuka ke depan yang ombaknya sudah mulai beriak-riak dan mulai membesar, yaitu terkait dengan isu kebijakan TAPRA, tabungan perumahan rakyat, yang ya tentu pasti ujung-ujungnya juga akan mengoreksi ya, Jokowi. Dan yang kedua, kembali lagi Jokowi akan terkena dengan persoalan keputusan Mahkamah Agung yang kemudian memberikan ruang kembali terkait dengan munculnya keputusan atas tafsir baru ya terkait dengan undang-undang pilkada ya, ke persyaratan ya, khususnya persyaratan gubernur ya, usia gubernur, wakil gubernur, bupati, dan seterusnya, wali kota beserta wakil-wakilnya. Nah, ini menarik ya karena itu tentu akan berkaitan dengan terjadinya kembali ya, mungkin dalam anggapan publik terjadinya kembali otak-atik konstitusi ya, Jokowi cawe-cawe lagi dan seterusnya. Ini sesuatu yang perlu kita tanggapi, kita respon, tentu kita tidak bereaksi sehingga saya belum mengeluarkan konten ini. Saya hanya sedang mempelajari dan membaca bagaimana pergerakan-pergerakan antitesisnya ya, sehingga ketika diperlukan untuk masuk untuk menengahinya, kita tengahi dan memberikan keyakinan juga atau prinsip yang harus kita sebarluaskan. Baik, sebelum kita bicara tentang persoalan tadi, di sini ada dalam buku pasal, bukan pasal, karena mau bicara undang-undang bicara pasal. Halaman 34 ya, di situ ada ungkapan terkait dengan yang saya maksud ya, naivete. Nah, ini tentu diksi yang sudah umum didengar. Dalam politik ialah ya, naivete dalam politik ialah ketika tata hidup bersama terkesima oleh kedangkalan dan memeluk kepalsuan. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi ketika naivete dalam politik ialah ketika tata hidup bersama terkesima oleh kedangkalan dan memeluk kepalsuan. Ya, ini menarik bagi kita ketika orang kemudian berkontestasi untuk mengatakan yang sana adalah mengakomodir ya, didorong oleh satu prinsip atau keyakinan yang palsu, yang di sini tidak palsu, yang di sana pengkhianat, di sini yang tidak mengkhianati, di sana curang, di sini tidak, di sana merusak demokrasi, di sini tidak, di sana mencuri, di sini tidak mencuri, dan sebagainya. Ya, saya kira inilah yang kemudian harus kita hindari, bahwa kita membutuhkan pengetahuan ya, akal sehat untuk jangan juga berpikir bahwa akal sehat tetapi sebenarnya sedang sakit akalnya ya. Kita berharap bahwa ada argumen-argumen yang bisa disampaikan, yang diseringkan, sehingga publik kemudian mendapatkan gugusan pengetahuan yang baik terkait dengan dinamika politik yang sedang dipertontonkan di hadapan kita. Ya, persoalan itu ya. Jadi jangan sampai kita memeluk satu pengetahuan yang dangkal terkait dengan berbagai macam argumentasi-argumentasi yang selalu dipromosikan sebagai sebuah kebenaran. Kembali kepada persoalan, mengapa kemudian saya memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tengah-tengah euforia masyarakat untuk menenggelamkan, menguburkan, bahkan meninggalkan jauh-jauh Bahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Ya, saya kira kita tidak bisa melupakan bahwa sejarah
mencatat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan kontribusi yang positif bagi keberadaan ya negara Republik Indonesia, sehingga dia menjadi bagian dari organ ya, menjadi bagian organ, salah satu organ ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu organ yang dibutuhkan oleh NKRI ini untuk membuat kita bisa mencapai tujuan bersama di Republik ini. Nah, mengapa kemudian saya ingin sekali kalau ditanya harus ada wajib politik ya, di samping wajib militer, wajib politik ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya ingin di sana. Alasannya apa? Baik, kita lihat ya. Belakangan ini kita tahu fenomena yang terjadi di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hadir secara Rakernas, dan kemudian bagaimana pidato demi pidato disampaikan. Nah, ada pidato yang mungkin secara ke dalam dipandang heroik ya, dipandang positif, konstruktif dan sebagainya. Tetapi tentu tidak bisa diabaikan bahwa pilihan-pilihan diksi yang disampaikan oleh Ketua Umum dan diekspresikan oleh Mbak Puan itu juga punya sisi yang lain ya. Sisi yang lain misalkan kita bicara tentang statement diksi yang mengatakan bahwa muncul diksi preman ya, ratu preman, provokator ya. Saya kira itu adalah sebuah diksi yang tentu akan mempengaruhi alam pikir ya, sikap rakyat yang sebenarnya tulus sekali ketika berpolitik itu tidak ingin memaknai politik itu sebagaimana yang dimaknai oleh para politisi, para elit ya, di mana mereka kelihatan berjalan bersama, tetapi di satu titik dia menikung begitu ya. Nah, kalau rakyat itu kan lurus-lurus saja ya. Nah, ketika rakyat itu lurus-lurus saja, sehingga ya dia tidak usah dipermainkan, tidak usah dimain-mainkan barang itu dulu ya. Artinya ya flowing saja, mengalir saja, karena rakyat itu hanya ingin hak-hak mereka dipenuhi, dan kemudian ruang mereka untuk berpartisipasi di dalam membangun NKRI ini diberikan ya. Nah, dengan tentu tidak dalam konteks ketegangan, konflik-konflik yang diciptakan oleh para elit-elit yang sebenarnya kita harapkan mereka itu soft di dalam berpolitik ya. Ya, harapannya, karena kita politik Nusantara, politik Indonesia itu jangan disamakan dalam konteks teori-teori politik di luar sana ya. Kita juga bisa menciptakan paradigma politik kita sendiri ya, paradigma politik ketimuran kita ya, yang tentu menjunjung tinggi perbedaan yang ada dalam semua aspek bernegara. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingat peribahasa ya, bahwa retaknya sebuah kapal itu dapat diketahui lewat bunyinya ya. Nah, itu juga retaknya seseorang, retaknya pikiran, paradigma, ideologi seseorang itu ya juga dapat dikenali dengan retaknya bahasa mereka atau diksi-diksi mereka. Nah, karena itu maksud saya adalah apa yang disampaikan oleh Ketua Umum dan elit-elitnya terkait dengan provokator lah, preman lah ya, Samsul lah ya, pengkhianat lah, perusak demokrasi dan sebagainya, itu suatu kecacatan-kecacatan ya, kerusakan-kerusakan yang sebenarnya tanpa disadari itu sebenarnya menggerogoti Partai Demokrasi Indonesia, sehingga Partai Demokrasi ini membutuhkan ya sosok-sosok ya yang dari internal atau dari luar, suara-suara rakyat untuk mengunjungi partai ini dan prihatin dalam konteks perkembangan kesehatan partai, sehingga perlu membutuhkan seorang dokter, seorang tabib, seorang penasehat yang bisa meluruskan kembali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Statement saya ini mungkin tidak disepakati oleh para elit-elit, tetapi ya saya kira tidak ada salahnya juga memberikan ruang pada apa yang saya sampaikan, khususnya sepanjang konten-konten yang saya sampaikan ya. Hari ini kalau sekali lagi saya diminta apakah Anda kalau wajib partai, Anda partai mana? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena menurut saya dari semua partai yang ada, yang paling kontras terlihat itu sakitnya itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi butuh diopname terlebih dahulu, ya butuh untuk disehatkan ya, beristirahat, kontemplasi lebih dalam dan seterusnya. Nah, kalau kemudian elit politik seperti Pak Nababan yang mengatakan bahwa euforia Rakernas itu ya memunculkan suatu spirit bahwa mereka tidak ditinggalkan dan sebagainya, saya kira itu tidak juga benar ya, karena yang datang itu kan para elit-elit yang mereka punya kepentingan politik, punya kepentingan tertentu ya, apalagi pasca mereka memenangkan di daerahnya masing-masing, tentu mereka wajib hadir ya. Jadi itu jangan disamakan bahwa
data 16% itu tidak menggambarkan tentang sakitnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. So, teman-teman, kita akan terus berjalan. Partai manapun ya yang disahkan oleh undang-undang perlu kita hormati, perlu kita hargai, dan tentu kita punya tanggung jawab moral untuk masuk ke dalam partai-partai itu untuk memberikan pandangan-pandangan yang tentu juga sebagai warga negara kita punya hak sebagai stakeholder atau shareholder dari Partai Demokrasi, partai-partai maksud saya yang ada di sistem politik kan kita di negara kita, bukan partai politik.